أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر شوال شهر للعيد الفطر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى يا رسول الله فمن أطاعني فقد دخل الجنة فمن عصاني فقد أبى متفق عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وربي أعوذ بك أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati pekan pertama di bulan Syawal. Tidak terasa 1 minggu sudah kita lewati di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kirim. Kullu am nahnu fil khair insyaallah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan juga Allah memberikan kita istiqomah ba'da Ramadan. Semoga Allah memberikan kita istiqomah melakukan amal-amal soleh juga setelah bulan suci Ramadan. Salawat berdakikan salam serta curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 ciri orang selepas Ramadan. Ciri yang pertama Allah gambarkan dengan makhluk Allah yang lainnya juga. Ciri yang pertama itu orang berpuasa, puasanya seperti makhluk Allah yang lain. Puasanya seperti puasanya seekor ular. Tahu ular? Tahu ular nggak? Tahu ya. Ular itu sebelum dia puasa, dia membahayakan makhluk Allah yang lain. Sebelum dia puasa, dia membahayakan manusia. Sebelum tuh ular berpuasa, dia dijauhi oleh makhluk Allah yang lainnya dan juga dijauhi oleh manusia. Sebelum dia puasa nggak ada yang berani dekat-dekat sama ular. Karena apa? Dia membawa mudarat buat orang lain. Ular itu membahayakan hewan yang lain, membahayakan makhluk yang lain. Hewan yang lain juga nggak mau dekat-dekat, manusia juga nggak mau dekat-dekat.
Kalaupun dia sudah jinak, pasti ada sesuatu yang sudah dicabut dari dirinya. Entah itu bisanya, tetap orang awam pun nggak mau deket-deket sama dia, kecuali pawangnya. Sampai di sebuah sosial media pun juga sama. Ternyata pawang ular matinya sama ular. Itu ular. Lalu ternyata Allah izinkan ular itu berpuasa. Puasanya ular itu sekitar 18 sampai 20 hari. Apa yang dilakukan ular di saat dia berpuasa? Dia hanya mengganti kulitnya saja. Sang ular berpuasa sekian hari lamanya, dia hanya mengganti kulitnya saja, mengganti casingnya saja yang lebih baru, yang lebih fresh. Tetapi ternyata setelah mengganti kulitnya, mengganti casingnya, ternyata ular masih sama dengan sifatnya. Nggak ada yang mau deket-deket sama ular. Ada nggak ceritanya ular habis ganti kulit terus kita deketin gitu? Nggak ada. Tetap ular masih membahayakan orang lain. Ular masih ditakuti oleh makhluk Allah yang lain. Ular juga masih dengan sifatnya yang sebelum puasa, yaitu membahayakan oleh orang lain. Jadi ternyata puasanya ular itu hanya mengganti casingnya saja, tidak merubah sifatnya. Ular itu hanya mengganti kulitnya saja, mengganti pakaiannya saja, tapi tidak mengganti atau merubah sifatnya. Puasanya ular. Lalu ternyata Allah menggambarkan dengan makhluk Allah yang lain juga. Ada makhluk Allah yang lain juga yang berpuasa. Ada yang namanya ulat. Ulat itu gak semua orang berani ngedeketin. Anak kecil pun agak takut-takut. Yang dewasa pun juga geli-geli ngedeketin ulat. Entah itu dia fobia atau memang dia gak senang sama ulat. Ulat itu ternyata sebelum puasa dia menjijikkan. Gak banyak orang deket-deket sama dia. Ulat itu dijauhi juga dengan makhluk Allah yang lain, juga dia jauhi dengan manusia sebelum dia berpuasa. Izin Allah, sang ulat pun berpuasa. Berpuasa juga sekitar 15-18 hari. Lalu sang ulat berpuasa, dia mengganti casingnya, dia mengganti kulitnya, dia berubah bentuknya. Tetapi qadarullah, sang ulat juga merubah sifatnya. Yang tadi sang ulat itu menjadi hama, menjadi pengganggu buat orang lain, menjadi hama. Hama itu sampah, hama itu membawa mudarat buat petani kah, buat tukang buah kah. Tapi dengan dia berpuasa, sang ulat berubah bentuknya menjadi seekor kupu-kupu. Tidak lagi dijauhi, tapi justru didekati. Saking indahnya bentuknya sang ulat tadi berubah wujud menjadi kupu-kupu, sang kupu-kupu pun diabadikan. Sampai diabadikan, dimuseumkan. Karena apa? Karena kecantikan, keindahannya. Tidak lagi dijauhi, justru orang berebut untuk nangkep kupu-kupu. Tidak lagi dijauhi karena sampah. Justru dia dicari, didekati, ditangkap, diabadikan. Orang ingin mengabadikan keindahan kupu-kupu tadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita manusia. Ada orang yang memasuki Ramadan berlumuran dengan dosa, menjadi sampah. Mohon maaf lahir batin, dijauhi tetangga, dijauhi keluarga. Berharap dia memasuki bulan puasa kemarin merubah sifatnya. Keluarga berharap dia rubah menjadi lebih baik. Keluarga masyarakat berharap dia makin istiqomah. Tetapi ternyata puasanya tidak jauh seperti puasanya sang ular. Puasanya tidak merubah sifatnya, hanya mengganti casingnya saja. Mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Dengan gamis yang lama dengan gamis yang baru, dengan peci yang lama dengan peci yang baru. Tetapi
Setelah dia berpuasa, setelah Ramadan dia lewati, ternyata dia tetap menjadi sampah untuk keluarga dan masyarakatnya. Dia dijauhi oleh orang lain, bahkan levelnya adalah dia membahayakan orang lain. Ternyata puasa Ramadan kemarin tidak merubah sifatnya, hanya mengganti casingnya saja. Dan itu ada. Beda halnya ada seorang manusia yang memasuki Ramadan dengan berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan sifat-sifat jeleknya. Dia berharap memasuki Ramadan betul-betul dia berubah. Ternyata Ramadan betul-betul merubah dirinya. Yang tadinya orang gak mau deket-deket sama dirinya, jangankan orang lain, keluarganya pun gak mau deket-deket, masyarakatnya pun juga mencemoohnya. Dia memasuki Ramadan, dia betul-betul melakukan Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan itu betul-betul beriman karena Allah, ihtisaban itu kan hisab. Betul-betul dia menghitung betul Ramadan itu apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia peroleh. Ternyata Ramadan kali ini betul-betul merubah sifatnya, merubah perilakunya. Yang tadi orang gak mau dekat sama dia, sekarang orang banyak nempel sama dia. Ada kan orang tuh yang mohon maaf, dari jauh aja, ini kita lagi kumpul, dari jauh aja dia mau datang, kita bubar. Udah gak usah diomongin. Nah, gitu. Orangnya datang. Nah. Yang kedua, di saat dia datang pasti kita ganti topik. Nah, itu udah tuh. Udah ganti topiknya. Yang kedua, perlahan-lahan satu orang keluar, satu orang pergi, dua orang pergi. Karena apa? Kita nggak mau dekat-dekat sama dia. Tetapi beda di saat Ramadan betul-betul merubah sifat manusia. Dia jangankan dijauhi orang. Orang tuh nggak mau jauh-jauh dari kita. Masya Allah. Orang tuh nggak mau jauh-jauh dari orang itu. Karena apa? Di saat ada orang yang betul-betul bawaannya tenang, membawa bahagia, membawa damai. Di saat orang ini datang, dia menjadi magnet kebaikan. Nempel aja orang. Jangankan orang yang nempel, kebaikannya pun nempel. Mohon maaf lahir batin. Kita makan di suatu tempat. Ini kita makan di suatu tempat, tempatnya sepi. Ternyata pas kita masuk tempat situ, habis kita lagi tengah makan, pernah kita ngelakuin, pernah kita ngerasain, lagi kita makan tiba-tiba banyak yang beli. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ini kita makan di warung, mau gerobakan ke, mau pinggir jalan ke, sepi tuh nggak ada yang makan. Kita mampir saja, kita makan di situ lagi di tengah-tengah makan. Ternyata banyak orang tuh yang masuk, yang beli. Itu bukan asbabnya macam-macam, bener. Itu memang asbabnya, mohon maaf lahir batin. Ini orang, ini manusia, dimanapun dia menclok, jangankan manusia yang lain. Allah yang gerakkan manusia untuk dekat sama dia. Itu yang tukang jualan datang, didatengin sama dia, itu datang barokah. Dia datengin, Allah kirim lagi rezeki yang baik. Tapi sebaliknya, mohon maaf lahir batin. Lagi rame tempatnya kita datang, tiba-tiba sepi. Nah, ibarat kata jangankan orang lain, rezeki Allah aja nggak mau nempel sama dia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita melihat kaca yang besar di mana posisi kita ba'da Ramadan. Apakah Ramadan kali ini kita puasanya seperti puasa ular yang hanya sekedar mengganti casing, habis itu mah seperti kita sebelum Ramadan, atau kita puasanya seperti seekor ular yang membawa dosa, membawa maksiat ke dalam Ramadan, setelah itu merubah sifat kita jauh lebih baik. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Perintahnya itu kalau urusan akhirat bunyinya wasari'u.
Tapi kalau perintah urusan dunia, bahasa Al-Quran itu bertebaranlah di muka bumi ini, begitu. Kalau urusan akhirat, fastabiqul khairat. Tuh begitu. Jadi kalau urusannya akhirat, perintah Al-Quran itu lari-lari kecil, agak lari kencang. Wasari'u, bersegeralah. Urusan akhirat, fastabiqul khairat, berlomba. Nggak ada ceritanya orang lomba itu jalan kaki santai. Tapi kalau urusan kita, urusan dunia, perintah Al-Quran itu bertebaranlah di muka bumi ini. Terserah dah, yang penting lu keluar rumah, ntar rezeki datang. Gitu. Santai saja. Tapi kalau urusan shaf, urusan qomat, urusan azan, urusan ibadah, fastabiqul khairat, lomba kita, ayo tos-tosan kita lomba. Yang kedua, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Apa yang kita kejar? Maghfirahnya Allah. Ustaz, kemarin kan udah Ramadan. Entar dulu. Ramadan itu cuma warming up, bukan puncak. Ibadah kita ini puncaknya kapan? Habis Ramadan. Apa? Bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Wa ma ba'da Syawal, habis bulan Syawal bulan apa? Halo, ini pada hidup nggak nih? Bulan Zulqa'dah. Wa ma ba'da Zulqa'dah? Zulhijjah. Itu puncaknya ibadah. Maka warming up-nya kita ini luar biasa. Diawali dari Sya'ban, Rajab, Ramadan. Ramadan itu pertengahan baru. Setelah itu naik lagi ke puncak. Kapan? Syawal meningkat. Yang kedua Zulqa'dah. Puncaknya Zulhijjah, 6 bulan bos. Setelah Zulhijjah bulan apa? Itu sudah. Jadi jangan dikira kalau kita nyambut tahun baru itu nggak ada perayaan. Perayaan kita 6 bulan. Begitu. Perayaan kita sampai Muharram besok itu 6 bulan warming up ibadahnya. Dari Rajab lah, Syahrul Nabi, Sya'ban, Syahrullah, Ramadan, Syahrul Ummati, Syawal meningkat naik lagi, kencang lagi. Zulqa'dah persiapan sudah. Zulqa'dah itu Makkah sepi. Sekarang orang umroh itu ngejar bulan Syawal. Ba'da Syawal nggak boleh lagi umroh. Udah persiapan tuh Khadimul Haramain untuk persiapan haji. Yang boleh umroh cuman sahibul bait, ya ahlul baitnya situ, warga situ setempat. Travel sudah stop. Ba'da Syawal nggak ada umroh. Persiapan Zulqa'dah. Ba'da Zulqa'dah udah musik tuh. Pertengahan bulan Mei, pertengahan akhir Mei saja itu sudah ada kloter berangkat. Puncaknya Zulhijjah. Tuh, itu puncaknya ibadah. Maka persiapan kita adalah persiapan Zulhijjah. Untuk apa? Untuk menyambut tahun yang baru, untuk menyambut sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kalau ceritanya umat Islam ngerayain Muharram itu nggak ada perayaan. Oh, perayaan kita fokus ibadah. 6 bulan bos persiapannya. Untuk kapan? Untuk menyambut bulan Muharram. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ampunan Allah itu bukan hanya di Ramadan. Ampunan Allah itu ma ba'da Ramadan. Jadi yang kita kejar itu adalah ampunan Allah. Apa ampunan Allah itu? Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Karena apa? Puncaknya adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyampaikan, ada orang yang gak kepengen masuk surga. Para sahabat bingung, siapa ya Rasulullah orang yang gak kepengen masuk surga? Siapa ya Rasulullah? Faman ata'ani faqad dakhalal jannah, faman asani faqad abah. Rasulullah menyampaikan seluruh umatku bakal masuk surga. Seluruh umatku. Maka itulah jaminan orang terus istiqomah dalam ibadah. Orang ingin masuk Islam, itu jaminannya. Kullu ummati illa man aba, kata Rasul, kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya, siapa orang yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada. Faman ata'ani faqad dakhalal jannah,
faman asani faqad aba. Ada orang yang nggak mau, yang nggak kepengen masuk surga. Mereka yang tidak tunduk patuh perintahku, dia nggak mau masuk surga. Faman atoni faqad aba. Jadi siapa yang tidak tunduk patuh perintahku, dialah orang-orang yang nggak pengen masuk surga. Oleh karena itu, Syawal menjadi bulan peningkatan. Syawal menjadi bulan peningkatan kualitas ibadah kita. Memang berat untuk starting. Ibarat kata, kalau motor, mesin, mobil udah lama nggak dipakai, mau start awal nyalain mesin tuh berat. Harus dimulai. Ternyata Allah melalui Rasulnya kasih jembatannya. Jembatannya apa? Jembatannya puasa Syawal. Saya pun belum mulai. Rencana baru minggu besok, baru pengen mulai. Untuk apa? Untuk men-start engine mesinnya. Biar nggak kelamaan sama nastarnya. Biar nggak kelamaan sama makanan-makanan lebaran. Sudah selesai. Akhirnya apa? Start engine-nya itu dari puasa lebarannya lagi, puasa Syawalnya. Apa jaminannya? Jaminannya adalah seperti puasa 1 tahun lamanya. Hitungannya gimana? Ramadan 30 hari dikali 10 dapat 300. 6 dikali 10 dapat 60. Berarti apa? Kalau digabung puasa Ramadan sama puasa Syawal seperti puasa 1 tahun, berarti 36 hari dikali 10 jumlahnya 360 hari. Boleh dipisah? Boleh. Besok puasa, besok kagak, besok puasa, bos. Yang mau lanjut 6 hari geber, boleh. Yang mau dipuasain sama Senin Kamis, boleh. Tapi tidak boleh digabung dengan puasa badalnya. Mana yang lebih penting, puasa badal apa puasa Syawal? Itu ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan badal dulu karena apa? Badalnya yang wajib. Silakan. Tapi ngerasa bahwasannya insya Allah puasanya yang Syawal digeber 6 hari baru puasa badal juga dipersilahkan. Kalau saya yang lebih dominan puasa Syawal dulu karena momennya sedikit, cuma 30 hari bulan Syawal. Kalau badal masih bisa 11 bulan ke depan. Walaupun dia badalnya badal wajib. Gitu ya. Ambil momen itu. Tapi tidak boleh digabung. Yang badal mah badal, yang Syawal masa Syawal. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda kita kalau sudah dalam lomba, kalau dalam hitungan finish berarti ada yang menang. Kemarin Ramadan kita sudah sampai finish, berarti harusnya ada yang menang. Siapa yang menang? Ada 3 tanda kita meraih kemenangan Ramadan. Yang pertama adalah jalin silaturahim. Nggak ada ceritanya sang pemenang itu masih memutuskan silaturahim. Siapapun dia. Apalagi sama keluarga yang masih ada darah. Darah itu gak akan pernah berubah. Darah itu akan selalu nempel dengan kita. Jalin silaturahim. Tanda meraih kemenangan kita adalah tetap menyambung silaturahim. Dengan tetap kita menjalin silaturahim berarti apa? Kita memperbaiki rizki kita. Kita memperbaiki jalan rizki kita. Kalau teman-teman jamaah semuanya ngerasa rezekinya agak geradak-geradak, udah nyampe pengen deal proyek gagal lagi, kalau udah pengen goal kagak jadi lagi, perbaiki silaturahimnya. Secara otomatis kita menjalin silaturahim, secara otomatis kita memperbaiki jalan rezeki kita. Yang kedua, tanda kita meraih kemenangan, tetap ramaikan rumah Allah. Masjid Al-Manar sebelum bulan Syawal, selama kita sholat di Ramadan masih sama, ini masjid nggak pindah.
Dari saya kecil juga nggak pindah, cuma ganti karpetnya doang. Maksudnya apa? Isyaknya di bulan Ramadan kemarin sama isyaknya di bulan Syawal, masih 4. Masih 4 ya ketua ya? Masih 4. Harusnya apa? Ramadan isyaknya rame. Harusnya Syawal juga sama. Orang isyaknya masih 4 rakaat. Subuh di bulan Ramadan sama dengan subuh di bulan Syawal. Rakaatnya 2 sama. Yang beda apa jamaah? Makanya harus tetap sama. Ba'da Ramadan tetap main-main ke rumah Allah, ramaikan rumah Allah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah yang kita mintain ampunannya sama dengan Allah di bulan Syawal. Sama masih. Jangan sampai kita nangisi cuma di bulan Ramadan. Entar 11 bulan kemudian Allah berantakin urusan kita, masuk Ramadan nangis lagi, ya Allah kok begini amat. Begitu. Kadang kan kita didatengin sama orang cuman butuhnya doang. Betul? Kita ini didatengin sama orang cuman butuhnya doang. Pas udah selesai kebutuhannya dia lupa. Besok-besok dia datang lagi, kita kasih kagak? Nah, begitu dah. Tapi kebetulan Allah nggak begitu. Tapi kadang Allah bikin urusan kita arahnya ke situ. Pas lagi butuh nangis kita. Pas lagi butuh soft pertama kita booking. Jamaah udah bubar kita masih ada di soft pertama. Lagi butuh. Nggak butuh hilang kita. Nggak ada di peredaran masjid kita. Diberantakin lagi urusannya sama Allah, datang lagi ke sop pertama, begitu dan seterusnya. Kalau sempet balik lagi ke sop pertama, lah kalau udah nggak sempet, udah nyampe karet difak, lah susah urusannya. Ada urusan yang nggak punya solusi. Nih kita ini masih hidup, urusan pasti semua urusan ada solusinya. Ada urusan yang nggak ketemu solusinya, apa? Kematian, nggak ada solusinya. Dah mentok itu dah mentok, udah masuk, dah selesai. Selesai urusan dunia kita, oh kata siapa selesai. Selesai urusan dunia kita, tapi urusan kita belum selesai. Dan itu nggak ada solusinya. Ini kita ini sakit bisa berobat. Nggak punya duit bisa minjem. Entar udah hatta zurtumul makabir, itu punya masalah tapi nggak ada solusinya sudah. Maka tetap bersama Allah. Jangan lupain Allah. Jangan lupain ya Allah. Jangan lupain subuhnya, jangan lupain maghribnya, jangan. Azan di bulan Ramadan sama, masih azannya di bulan Syawal sama, nggak berubah. Lafadznya nggak berubah. Tiba-tiba Allah Akbarnya cuma sekali ada. Makanya yang paling dinanti di bulan Ramadan itu apa? Azan. Azan kita tungguin, ada zuhur, entar lagi asar, asar, entar lagi azan yang paling kita tungguin. Itu kalau muazin nggak Allahu Akbar kayaknya gimana gitu. Ada yang aneh. Dan itu harusnya juga sama. Azannya di bulan Syawal dan di 11 bulan ke depan juga harusnya sama. Kita nantikan, kita tunggukan, ya Allah, kapan azan? Yang ketiga, tanda meraih kita kemenangan di bulan Ramadan adalah tetap bersama Al-Quran. Itu yang lupa. Al-Quran di bulan Ramadan yang kita khatamkan berkali-kali sama dengan Al-Quran di bulan Syawal. Gak berubah. Gak berubah. Itu Al-Quran cuma di depan doang. Di bulan Ramadan rebutan itu Al-Quran. Tapi di setelah Ramadan udah balik lagi ke posisinya masing-masing sudah. Jadi Al-Quran di bulan Ramadan sama dengan Al-Quran di bulan Syawal. Jangan sampai ketemu Ramadan Al-Baqarah lagi mulainya, gitu. Jadi ketemu Ramadan Al-Baqarah lagi. Al-Baqarahnya nggak sampai selesai, nggak sampai khatam, cuman sampai Ali Imran udah ketemu Syawal. Besok ketemu Ramadan Al-Baqarah lagi, ketemu Syawal Ali Imran lagi, naik dah.
Al-Maidah. Udah ketemu sudah bulan Syawal, nggak dibaca lagi, ketemu Ramadan, Al-Baqarah lagi. Terus begitu, nggak pernah khatam. Lanjutkan saja bacaannya. Kenapa di bulan Ramadan tuh agak tenang hidup kita? Betul nggak? Agak tenang hidup kita. Urusan rezeki yakin aja, pasti besok ada. Itu Ramadan. Rezeki Ramadan tuh luar biasa. Yang pengen mencok di masjid banyak takjilnya. Yang pengen di jalan ada yang ngebagiin takjilnya, ada yang ngebagiin makanannya. Ada gitu rezeki Ramadan. Tapi coba dah, di luar Ramadan ada nggak yang makanan di masjid? Kecuali habis kuliah subuh. Ada nggak ceritanya bagi-bagi di jalanan hari Senin? Ada nggak? Nggak ada. Tapi Ramadan orang bagi-bagi. Ada nggak THR di luar Ramadan? Nggak ada. THR adanya di Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu ada Al-Quran. Karena kita sempetin baca Al-Quran, ngerasa rezeki ngalir aja. Kayaknya Ramadan kemarin alhamdulillah sehat aja. Anak-anak pada tenang, rezekinya pada lancar, usahanya pada lancar. Itu Ramadan. Karena apa? Kita bersama Al-Quran. Pas kita lepas Ramadan, kita lepas Al-Quran, goyang lagi, bingung lagi. Betul? Ini udah seminggu, udah habis duit, bingung dah. Ya kemana dah? Proyek belum nongol, bingung lagi. Selepas Ramadan udah mulai gelisah lagi, udah bawaannya udah nggak tenang lagi. Karena apa? Kita lepas dari Al-Quran. Kalau tetap kita bersama Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan kita pilah banget yang namanya yang halal, yang haram. Pilah bener. Selepas Ramadan agak kecampur lagi, udah buta lagi. Gue butuh begitu. Udah beda lagi tuh, udah samar-samar lagi yang halal, yang haram. Ya udahlah, ntar Ramadan taubat lagi, begitu. Akhirnya apa? Masuk yang subhat. Jadinya apa? Nggak tenang lagi hidup kita. Yang bikin nggak tenang hidup kita itu ada sesuatu yang subhat. Jangankan haram, jangankan haram. Subhat saja masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi sampai level hati kita. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, itu di dalam hadis arba'innya Imam An-Nawawi. Ujungnya itu tentang inna fil jasadil mudghah, di dalam hati itu ada segumpal darah. Darah itu yang akan memompa darah ke dalam tubuh kita. Makanya mohon maaf, kadang azan gak kedengaran lagi, mata gak bisa melihat kebaikan lagi. Akhirnya kaki salah langkah lagi, salah ambil keputusan lagi, berawal dari sesuatu jangankan haram, yang subhat saja masuk dah. Maka Ramadan kita bersama Al-Quran, setelah Ramadan juga tetap harus bersama Al-Quran. Gimana Ustaz caranya? Habis subuh, habis 5 waktu, sempetin aja satu ain. Ain ketemu ain saja. Ain ketemu ain itu kalau ujungnya ketemu ujung itu cuman 1 lembar bolak-balik. Bahkan 1 lembar bolak-balik tambah dikit, itu ain ketemu ain, sudah. Shadaqallahul azim. Sehari minimal ain ketemu ain. Tapi apa? Istiqomah. Yang mahal dari ibadah itu bukan banyaknya, bukan. Yang mahalnya dari ibadah itu adalah istiqomah. Ustadz 2 rakaat, yes 2 rakaat istiqomah. Subuhnya, duhanya, tahajud, 2 rakaat silakan. Tapi istiqomahnya mah 2000 dah, tapi istiqomah begitu. Ya. Mana sedekah yang baik? 2000 ikhlas, 1 juta nggak ikhlas, mana yang baik? 1 juta ikhlas. Nah, pinter, udah pinter jamaah al-manat.
1 juta iya percuma, sama-sama masuknya gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ba'da Ramadan tinggal dipilih. Kemarin puasa kita puasa ular apa puasanya kupu-kupu. Yang kedua, tanda kita meraih kemenangan adalah kita menjalin silaturahim lagi. Yang pernah putus selama Ramadan, yang pernah putus tahunan, yang pernah putus 5 tahunan, apa bahkan berpuluh-puluh tahun jalin silaturahim lagi. Siapa yang memperbaiki jalan silaturahim, hakikatnya dia sedang memperbaiki jalan rezekinya. Yang kedua, tetap bersama Allah, tetap ramaikan rumah Allah, tetap ramaikan majelis-majelisnya. Yang ketiga, tetap bersama Al-Quran. Beda rasanya hidup tanpa Al-Quran sama hidup dengan pakai Al-Quran. Beda rasanya. Beda rasanya. Buktikan, kita sudah buktikan di Ramadan. Ramadan itu full kita bersama Al-Quran. Harusnya setelah Ramadan kita tetap bersama Al-Quran. Akhirnya apa? Bawaannya tenang, damai. Yakin saya rezeki ada. Yang gak bikin yakin itu karena kita gak bersama Al-Quran. Gak ada cas engine-nya. Gak ada power bank-nya. Ini kita ini udah mau habis nih baterainya. Colokannya jauh. Maka kita harus punya power bank, tambahan power. Dari mana? Dari Al-Quran. 5 waktunya nggak pernah tinggal, iya nggak pernah tinggal, tapi tetap harus ditambahkan ibadah yang lainnya. Karena apa? Ini akhir zaman ceritanya. Ceritanya cerita akhir zaman, setannya setan akhir zaman. Ustadz musuhnya bukan santri, ustadz musuhnya ustadz, kiai musuhnya kiai. Iya, udah akhir zaman sekarang. Presiden musuhnya presiden, begitu sudah. Ya, makanya semoga Allah jaga kita, Allah istiqomahkan kita. Semoga kita betul-betul lulusnya Ramadan. Pesannya Al-Quran tadi dipersiapkan ampunan dan surganya Allah untuk lil muttaqin, buat mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita Fatihah untuk semua yang hadir di sini. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang sakit Allah angkat semua penyakitnya. Yang sakit dengkulnya, pinggangnya, kakinya, palanya, semuanya Allah angkat penyakitnya. Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang sehat biar Allah tambah lagi sehatnya. Yang masih pengen anak keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang pengen jodoh untuk anak-anak kita, Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang masih pengen proyeknya, Allah tembusin proyeknya dalam kebaikan. Yang pengen umroh dan haji, Allah berangkatkan umroh dan haji keluarga kita. Allah bisa berangkatkan haji orang tua kita. Allah hazimnya. Bisiril Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullah Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima sujud kami selama Ramadan kemarin ya Allah. Terima tilawah Quran kami ya Allah. Terima sedekah kami ya Allah. Terima seluruh amal ibadah kami di Ramadan ya Allah. Allahumma arzuqna istiqamah amalan salihah ba'da Ramadan.
Ya Allah, berikan kami istiqamah ba'da Ramadan ya Allah. Kami yakin dosa-dosa kami masih banyak ya Allah. Tapi kami yakin ampunanmu lebih banyak dan lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Allah. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami di masa tuanya ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Belum banyak kebaikan kami untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah. Bisa menghajikan, mengumrohkan orang tua kami ya Allah. Kami gendong orang tua kami keliling tawaf dan sa'i. Itu pun belum tentu mampu membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Jaga orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, salimna inda su'al. Salimna inda su'al. Ya Allah, selamatkan kami bisa Kau bertanya tentang anak-anak kami ya Allah. Selamatkan kami di saat Engkau bertanya anak cucu kami ya Allah. Selamatkan kami di saat Engkau bertanya tentang istri kami ya Allah. Selamatkan kami di saat Engkau tanya jabatan kami ya Allah. Selamatkan kami di saat Engkau bertanya dari mana harta kami, kemana kami belanjakan ya Allah. Ya Allah, jadikan bulan Syawal ini bulan peningkatan kualitas ibadah kami ya Allah. Dekatkan kami terus padamu ya Allah. Dekatkan hati kami di masjidmu, di rumahmu ya Allah. Ya Allah, bersamai kami terus dengan Al-Quran ya Allah. Ikat hati kami dengan Al-Quran. Ikat hati kami dengan rumahmu. Ikat hati kami dengan amal-amal soleh kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wafsah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat ya Allah. Rindu iri rasanya di saat Anda hamba-hamba Allah, Engkau cabut nyawanya di saat sedang sujud, di saat sedang tilawah. Cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang ibadah kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami di saat kami sedang sujud padamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami belum bertaubat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat ya Allah. Cabut nyawa kami ini di saat kami sedang tilawatil Quran, di saat kami sedang sujud, di saat kami sedang ibadah kepadamu ya Allah. Tutup mata kami dengan kalimat la ilaha illallah. Bersamai maut kami nanti dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Mereka membisikkan ke telinga kami, mentalkilkan kalimat-Mu ya Allah. Jangan sampai kami mati nanti bisa kami sendirian ya Allah. Tidak ada mentalkilkan kalimat-Mu ya Allah. Terima semua amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sampaian kuliah subuh yang singkat ini. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Allah tutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.